Hai, gue Panji dan selamat datang di channel Movie Free. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Di konten kali ini gue akan bahas alur film yang berjudul Contracted, tayang pada tahun 2013 dengan skor rating 5,3 di IMDb. Film ini akan menceritakan seorang wanita cantik yang sayangnya mengalami kejadian tragis. Dan saat semua sudah terjadi, itu adalah awal dari sebuah kejadian besar. Nah, sebelum masuk alur filmnya, gue ingatkan kembali di konten ini gue bakalan ngasih full spoiler. Tapi kalau kalian lebih suka nonton di channel ini, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur filmnya. Di awal film ada seseorang yang entah itu seorang dokter atau sekedar staf rumah sakit yang melakukan mantap-mantap dengan mayat. Lalu scene beralih ke sebuah pesta yang di sana muncul tokoh utama kita yang bernama Samantha atau lebih sering dipanggil Sam. Lalu salah satu temannya yang bernama Alice menanyakan tentang pasangan wanitanya Sam. Yap, Sam adalah seseorang lagi bete. What are you having? Just get me a beer. Tak berselang lama datang seorang laki-laki yang bernama Riley. Cowok ini sering mendekati Sam, tapi seperti yang kita tahu, Sam tak memiliki rasa pada seorang laki-laki. Dan akhirnya Riley pun hanya ditinggalkan Sam menjauh. I'm gonna run to the bathroom really quick. Sorry. Lalu Alice pun mengajak Sam untuk minum Homer, tapi minuman yang diberikan Alice terlalu kuat sehingga Sam pun menjadi mabuk berat. Hingga tengah malam, Sam pun masih dalam keadaan high. Lalu tak berselang lama datang seorang laki-laki yang mendekatinya. Here's your drink. I thought you looked interesting. Dalam keadaan mabuk berat, Sam malah mantap-mantap dengan pria tersebut. Dan saat pagi hari, saat Sam baru bangun, dia malah lupa sama sekali tentang yang terjadi tadi malam. Karena merasa bersalah, Sam pun menemui kekasihnya yang bernama Nikki, tapi Sam tak menceritakan apapun yang sudah terjadi. It was okay. Did you do anything fun? I missed you though. Saat malam hari, ibu Sam mengajaknya untuk makan bersama. Tapi karena hubungan Sam dan ibunya sedang tidak baik-baik saja, terjadilah perdebatan kecil di antara keduanya. It's a part of not being ordinary. Keesokan paginya, saat Sam baru bangun, dia baru sadar kalau di tubuhnya terdapat noda cairan merah. Awalnya, dia berpikir kalau ini hanyalah gejala bulanan wanita. Tapi setelah dia membersihkan di toilet, cairan yang keluar justru semakin banyak. Lalu di tengah jalan menuju tempat kerjanya, Sam mendadak mendapatkan telepon dari Alice yang mengatakan kalau pagi tadi polisi datang ke rumahnya mencari laki-laki bernama Brent Jeffy. Karena Alice tak mengenalnya, dia pun mengatakan tak tahu menahu soal laki-laki tersebut. Well, it was serious enough for the cops to fucking wake me up. And I gotta go into work, but I'll call you as soon as I'm out, okay? Okay. Saat sampai di restoran tempat Sam bekerja sebagai waiters, ternyata ada Riley yang sengaja datang untuk menemui Sam. Tapi Sam malah tak menanggapi perkataannya dan hanya melayani layaknya tamu biasa. It's fine. So you want the usual? Saat melayani tamu lain, tiba-tiba kondisi Sam mulai memburuk. Mendadak pendengarannya terganggu, makanannya terasa hambar, bahkan saat dia ke toilet lagi, cairan merah keluar lebih banyak. Dan mendadak dia merasakan sakit perut yang cukup parah. Terpaksa, Sam pun menemui dokter untuk berkonsultasi. Dari hasil pemeriksaan, dokter menyimpulkan bahwa Sam terkena penyakit seksual menular. Appear to be getting infected. That could be a head cold getting worse. Is there any discomfort? God, yes. Ternyata kondisi Sam semakin lama semakin parah. Matanya berubah menjadi merah, giginya copot, muntah darah, kulitnya memucat, rambut rontok, bahkan dia tak bisa merasakan air panas. Your hair. What are you doing to yourself? Melihat kondisi Sam yang aneh, ibunya pun menuduh Samantha kecanduan obat atau sedang hamil. Hal tersebut pun memicu kembali perdebatan antara keduanya dan Sam memutuskan untuk segera pergi dari rumahnya. Hey Sam, wait up.
Are you okay? You're a really nice guy, but I'm not into you. Stay away from me, or I'll tell him about how you're stalking me. Saat Sam pergi menemui dokter lagi, sang dokter belum bisa memastikan apa yang sebenarnya diderita oleh Sam. Ia hanya berpesan agar untuk sementara waktu Sam tidak menemui atau berhubungan dengan siapapun. Karena mulai depresi, Sam malah menemui temannya yang bernama Zen untuk meminta obat terlarang. Tak berapa lama kemudian, Alice datang dan Sam pun menceritakan semua yang terjadi padanya, termasuk penyakit anehnya yang muncul saat berhubungan dengan pria yang bernama Brent Jeffy. Alice pun menyarankan agar Sam untuk menceritakan semuanya pada polisi. Tapi Sam menolaknya karena tak ingin berurusan dengan polisi dan dia lebih memilih untuk pulang ke rumah. It is. Sammy? Sesampainya di rumah, dia bertemu ibunya dan seorang dokter yang sengaja dipanggil untuk memeriksa keadaannya. Tapi Sam yang bersikeras tak ingin diperiksa malah membuat perdebatan hingga akhirnya sang ibu mulai menyalahkan pacarnya. Well then talk, Samantha. Tell us what's wrong. I'm sorry. Lalu Sam mendatangi pacarnya Nikki untuk meminta bantuan. Tapi sampainya di apartemen Nikki, dia malah diusir karena Nikki mengetahui kalau Sam telah berselingkuh dengan pria. Sam yang tak terima pun mulai kesal dan secara tiba-tiba dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mendobrak pintu hingga Nikki terjatuh. Karena sudah kehilangan akalnya, Sam malah mencekik Nikki hingga meninggoy. Sam yakin kalau Alice lah yang sudah memberitahu Nikki, karena hanya Alice salah satu orang yang mengetahui masalahnya. Ditambah lagi, Sam yakin kalau Alice memang ingin merusak hubungan Sam dan Nikki karena Nikki juga seorang kaum pelangi. Tapi emosi Sam yang tak terkendali malah membuat Alice lock out dari dunia. Sam yang mulai kehilangan akal pun mulai bingung untuk mencari pertolongan dan akhirnya dia memutuskan untuk menelepon Riley. Karena hanya dialah satu-satunya orang yang mungkin mau membantunya. Lalu Sam pun mengundang Riley untuk mendatanginya di rumah Alice. What's going on? Dan saat Riley datang, tanpa basa-basi Sam langsung mengajaknya untuk wik-wik. Riley yang memang sedari awal menyukainya pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Saat lagi asik-asiknya, Riley malah merasakan ada hal yang aneh. Oh my god! Oh my god! What the fuck is wrong with you? Dan saat Riley pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, Riley malah menemukan tubuh Alice di bak mandi. Holy shit. Dengan keadaan yang semakin kacau, Sam memilih untuk bergegas pergi. Kini dia pun sadar bahwa hanya tinggal ibunya lah satu-satunya orang yang bisa menolongnya. Tapi di tengah perjalanan, Sam mendadak pingsan dan mengalami kecelakaan. Beberapa saat kemudian, Sam yang sudah sadar keluar dari mobil. Dan kini, Sam sudah berubah sepenuhnya menjadi zombie. Film pun berakhir. Walaupun film zombie pada umumnya gitu-gitu aja, tapi di akhir film ini justru baru menceritakan zombie sebelum cerita zombie itu dimulai. Sampai akhir baru sadar kalau ternyata film ini adalah kisah zombie ketika Sam baru menjadi zombie dan saat itulah film berakhir. Setelah selesai nonton, gue baru kepikiran kalau di film ini kita diperlihatkan bagaimana rasanya perasaan seseorang yang perlahan-lahan berubah menjadi zombie. Tapi ya overall ceritanya yang disuguhkan lumayan menarik walau ada beberapa dialog yang memang agak kaku. Untuk skor pribadi gue kasih film ini skor 7 dari 10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.